Shalom, selamat pagi. Selamat beribadah bersama dengan keluarga di hari Minggu yang istimewa secara online yang bisa Bapak Ibu ikuti setiap hari Minggu mulai pukul 6.30. Sebelum kita diberkati oleh firman Tuhan, saya mengajak Bapak Ibu bersama dengan keluarga, mari kita hampiri Tuhan di dalam doa. Bapa yang Maha Kasih, Yesus Tuhan kami bersyukur berterima kasih karena kasih sayang Tuhan, Engkau sudah setia memberkati keluarga kami, mengiring keluarga kami, sehingga kami beroleh apa yang terbaik yang Tuhan sudah sediakan. Engkau menuntun kami dengan tangan kanan-Mu sendiri, mengajak kami berjalan melewati jalan benar dan selamat yang Kau sudah siapkan. Dan pagi yang indah, kembali Engkau berkenan berbicara kepada kami, agar lewat firman-Mu, kembali Engkau menuntun kami, karena firman-Mu akan menjadi pelita bagi setiap langkah kaki kami. Kami menyediakan tanah hati kami yang paling subur ya Tuhan. Kami menyediakan telinga kami sebagai seorang murid. Sehingga ketika firman-Mu sampai kepada kami percaya firman-Mu tidak pernah kembali dengan sia-sia. Tetapi firman-Mu menjadi berkat yang luar biasa di dalam hidup setiap keluarga kami. Berbicaralah ya Tuhan, kami telah siap mendengar sabda firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami percaya dan sudah berdoa. Amin. Bapak Ibu, di pagi yang indah, di hari Minggu, kita punya tema, kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan Allah. Matius 13, ayat 10 sampai 23. Saya bacakan buat saudara. Judulnya perumpamaan tentang seorang penabur. Maka datanglah murid-muridnya dan bertanya kepadanya, mengapa engkau berkata-kata dengan mereka dalam perumpamaan? Jawab Yesus, kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan sorga, tetapi kepada mereka tidak. Karena siapa yang mempunyai, kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Itulah sebabnya aku berkata-kata dalam perumpamaan kepada mereka, karena sekalipun melihat, mereka tidak melihat. Dan sekalipun mendengar, mereka tidak mendengar dan tidak mengerti. Maka pada mereka genaplah nubuat Yesaya yang berbunyi, kamu akan mendengar dan mendengar, namun tidak mengerti. Kamu akan melihat dan melihat, namun tidak menanggap. Sebab hati bangsa ini telah menebal, dan telinganya berat mendengar, dan matanya melekat tertutup, supaya jangan mereka melihat dengan matanya, dan mendengar dengan telinganya, dan mengerti dengan hatinya, lalu berbalik sehingga aku menyembuhkan mereka. Tetapi berbahagialah matamu karena melihat, dan telingamu karena mendengar. Sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya banyak nabi dan orang benar ingin melihat apa yang kamu lihat, tetapi tidak melihatnya, dan ingin mendengar apa yang kamu dengar, tetapi tidak mendengarnya. Karena itu, dengarlah arti perumpamaan penabur itu. Ketika kepada setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan surga, tetapi tidak mengertinya, datanglah si jahat dan merampas yang ditaburkan dalam hati orang itu. Itulah benih yang ditaburkan di pinggir jalan. Benih yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu ialah orang yang mendengar firman itu,
dan segera menerimanya dengan gembira. Tetapi ia tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, orang itu pun segera murtad. Yang ditaburkan di tengah semak duri ialah orang yang mendengar firman itu, lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghampiri firman itu sehingga tidak berbuah. Yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti, dan karena itu ia berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Bapak Ibu, firman Tuhan ini aneh, ya. Kadang itu kita ngelihat Tuhan kita yang ajaib, juga ada hal-hal aneh yang Dia lakukan, ya. Saudara, lihat, kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan Allah, tetapi kepada mereka tidak. Kita heran dengan apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Kenapa Tuhan yang lainnya tidak Engkau beri? Bukankah Engkau datang justru untuk orang berdosa? Kenapa orang ini justru Engkau tolak untuk tidak Engkau selamatkan? Nah, saudara, ternyata Tuhan punya alasan untuk yang itu. Yang punya akan diberi, yang tidak punya daripadanya tidak akan diberi, malahan daripadanya akan diambil dan diberikan kepada yang punya. Itu yang dikatakan Tuhan Yesus. Nah, saudara, mereka mempunyai apa? Yang ternyata mereka mempunyai iman, mereka mempunyai kepercayaan kepada Kristus. Yang punya kepercayaan kepada Kristus, mempunyai iman kepada Kristus, akan ditambahkan karunia-karunia untuk dia mengerti isi hati Tuhan. Untuk mereka mengerti akan semua firman Tuhan. Walaupun tersembunyi, ternyata orang-orang yang demikian diberi hikmat oleh Tuhan untuk mengerti apa yang tersembunyi, yang orang lain tidak melihat, tidak mengerti, saudara bisa mengerti. Bapak Ibu, lihat, di dalam setiap kali Tuhan Yesus memberikan khotbah, memberikan pendalaman Alkitab, atau mungkin Bapak Ibu sebagai seorang pengajar yang sedang menyampaikan materi pendalaman Alkitab dengan topik tertentu, ternyata selalu muncul di situ dua penanya dengan gaya bertanya yang berbeda. Yang pertama, mereka ingin bertanya dengan hati yang tulus. Oleh karena itu pertanyaannya sifatnya itu polos, sederhana. Karena mereka ingin mengerti tentang kebenaran. Mereka benar-benar tidak tahu. Mereka ingin bertanya. Inilah pertanyaan yang disenangi oleh Tuhan Yesus. Pertanyaan daripada orang-orang sederhana. Orang-orang kecil. Orang-orang lemah. Orang-orang yang haus akan kebenaran firman Tuhan. Mereka ingin tahu. Tetapi gaya yang kedua yang paling dibenci oleh Tuhan Yesus adalah pertanyaan yang ingin mencobai Kristus. Yaitu dari ahli Taurat orang Farisi yang ingin mengukur seberapa tinggi, seberapa dalamnya sang pengajar tersebut. Termasuk Bapak Ibu yang seringkali memberikan pelajaran Alkitab secara terbuka. Mungkin pesertanya bukan jemaat sendiri, tetapi siapapun yang rindu boleh ikut. Biasanya terselip beberapa orang yang ingin mencobai, ingin mengukur dengan pertanyaan-pertanyaan mereka, menjajaki seberapa sih hebatnya ilmu
daripada Anda sebagai pengajar. Nah, saudara, kepada orang-orang yang demikianlah Tuhan Yesus berkata, kepada mereka tidak. Ayat 11. Jawab Yesus, kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan surga, tetapi kepada mereka tidak. Karena siapa yang mempunyai, kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Mempunyai apa? Mempunyai rasa percaya, mempunyai iman kepada Kristus, sehingga engkau yang mempunyai, oleh Dia akan diberikan lebih, bahkan berkelimpahan, yaitu berupa pengertian, yaitu berupa hikmat, yaitu berupa rahasia-rahasia firman Tuhan yang mungkin seseorang membacanya sudah puluhan kali, mereka tetap tidak mendapatkan apa-apa. Tetapi kepada Anda yang mempunyai iman, mempunyai kepercayaan, mempunyai kecintaan kepada Kristus, mempunyai kehausan, Anda baca satu kali saja, Anda disingkapkan rahasia-rahasia firman Tuhan yang begitu dahsyat dan luar biasa. Sehingga Anda bisa menerangkan ayat-ayat yang tersembunyi, dan itu menakjubkan mereka dan memuliakan Tuhan. Nah, saudara, tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Karena itu, saudara, orang yang memang sudah tidak percaya kepada Yesus Kristus Tuhan, diyakinkan seperti apapun, mereka sulit untuk bisa menerima. Mereka lebih punya kecenderungan untuk menghujat Kristus, untuk mengejek Kristus, untuk mengolok-olok Kristus. Karena apa? Daripadanya yang tidak mempunyai tadi telah diambil oleh Tuhan daripadanya dan diberikan kepada orang yang mempunyainya. Saudara, di dalam bacaan ini kita membaca tentang perumpamaan tentang seorang penabur. Yang menabur adalah Tuhan. Yang ditabur kita lihat dulu ya. Lukas pasal 8. Saudara, Lukas pasal 8 ayat yang ke-11. Ini bacaan ya, bacaan judulnya sama. Tetapi ini memberikan penjelasan dari bacaan Matius 13 ya. Lukas pasal 8 ayat 11. Inilah arti perumpamaan itu. Benih itu ialah firman Allah. Saudara, ditulis dulu benih itu adalah firman Allah. Nanti kita akan menyaksikan ternyata ada juga anak-anak Tuhan, gereja-gereja Tuhan yang ngaku setia. Mereka ini juga tidak mempunyai loh. Iman itu tidak mempunyai. Kenapa? Karena pikiran mereka sudah terlanjur tertuju kepada duit. Yang ini jelas ditabur benih kok. Dipakai untuk mempersiapkan jemaat saat memberikan persembahan pada kantong kolektor. Nanti kita lihat. Nah, saudara, sekarang kita lihat lebih dulu. Saudara, benih yang ditabur itu adalah firman Tuhan. Dan firman Tuhan itu bisa ditabur ya di berbagai tempat. Ayat 9. Kepada setiap orang yang mendengar firman Tuhan tentang kerajaan surga, tetapi tidak mengertinya, datanglah si jahat dan merampas yang ditaburkan dalam hati orang itu. Itulah benih yang ditaburkan di pinggir jalan. Saudara, firman Tuhan itu bisa jatuh bukan di tanah yang selalu bagus. Tetapi tergantung dari Anda dan saya. Bagaimana Anda menyiapkan untuk menerima taburan benih firman Tuhan yang ditaburkan oleh Tuhan Yesus lewat hambanya. Ini perumpamaan. Benih yang jatuh di pinggir jalan. Begitu ditabur, datanglah si jahat dan merampas yang ditabur dalam hati orang itu.
itulah benih yang ditaburkan di pinggir jalan. Dia tidak sempat tumbuh. Dia tidak sempat berakar, tumbuh aja tidak pernah. Sehingga dengan demikian hilang dalam sekejap. Benih yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu ialah orang yang mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan gembira. Tetapi ia tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, orang itu pun segera murtad. Saudara, yang ditaburkan di batu-batu itu sama dengan firman Tuhan yang ditaburkan kepada seseorang. Orang ini segera menerima dengan gembira dan sempat tumbuh firman Tuhan ini. Tetapi karena dia tidak berakar, sebab dibuktikan dengan begitu adanya penindasan, penganiayaan, kesulitan-kesulitan yang dia alami di dalam hidup, orang ini segera murtad. Saudara, firman Tuhan itu sebetulnya tumbuh di dalam hati pendengar. Itu sangat mudah. Tetapi persoalannya, apakah betul-betul berakar atau tidak? Karena itu, jika tidak berakar, maka begitu ada kesulitan akan kehidupan orang tersebut atau penindasan, maka orang ini juga akan segera murtad. Oleh karena itu, saudara, sulit sekali untuk membuat seseorang itu bertobat, menerima Kristus, jika dia ternyata saat ini menjadi orang kaya dengan kepercayaan tertentu. Karena dia pasti akan meyakini, dengan keyakinan, dengan kepercayaanku ini, buktinya apa? Aku diberkati, berarti Tuhan menyertai aku. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, seringkali orang mengidentikan sukses itu sama dengan kebenaran dia di dalam hidup yang disertai dan diberkati oleh Tuhan yang dia percayai saat ini. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, demikian pula yang ditaburkan di tengah-tengah semak duri ialah orang yang mendengar firman itu, lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Nah, saudara, firman Tuhan itu tumbuh mudah. Ditabur di dalam hati, tumbuhnya mudah. Tetapi persoalannya, ketika ada sesuatu halangan di dalam kehidupan kita, baik kekhawatiran yang mengancam, tipu daya kekayaan, dan lain sebagainya, itu bisa juga menghimpit pertumbuhan firman yang telah ditabur di dalam kehidupan kita masing-masing. Sehingga bisa mengakibatkan firman itu tidak berbuah di dalam kehidupan kita. Kita senang mendengarkan firman Tuhan. Tetapi lihat, ada begitu banyak orang yang suka mendengarkan firman Tuhan hanya sebatas mereka memiliki tambahan pengetahuan. Sebab di dalam hidupnya yang dia banyak tahu tentang firman Tuhan, belum pernah Anda menyaksikan dia berbuah untuk orang lain. Nah, saudara, apalagi dengan zamannya orang beribadah secara online. Kita sering menyaksikan begitu firman sudah disampaikan, beberapa peserta sudah meninggalkan ruangan Zoom. Untuk apa? Dia ngejar ada firman di sana lagi. Dia ingin tahu. Nampaknya baik, saudara. Tetapi jika hal ini selalu diulang menjadi sesuatu yang rutin, saya mengkhawatirkan Anda hanya akan menambahi pengetahuan Anda tentang firman Tuhan.
Sebab di dalam ibadah Anda tidak pernah menghayati serangkaian ibadah. Mulai awal hingga akhir engkau menerima berkat. Itu adalah peneguhan atas firman yang sudah engkau terima. Agar supaya firman yang engkau terima bisa berbuah di dalam kehidupanmu. Saya mengkhawatirkan orang-orang yang demikian hanya menambah ilmu pengetahuan tentang firman Tuhan. Tetapi tentang dia berbuah, rasanya masih terlalu jauh. Sebab dia lupa. Apa yang dilakukan oleh Yakub sebetulnya adalah teladan bagi umat Kristiani secara keseluruhan. Ketika dia bergumul dengan Tuhan dan mulai fajar menyingsing, maka Tuhan berkata, lepaskan aku. Dan Yakub berkata, sekali-kali aku tidak akan melepaskan engkau sebelum engkau memberkati aku. Saudaraku, Tuhan akhirnya memukul pangkal paha Yakub hingga dia itu jadi orang yang pincang. Dan Yakub ikhlas. Cacat fisik tidak apa-apa. Tetapi aku tetap minta berkat Tuhan itu turun sampai kepadaku. Nah saudara, lihat. Ada begitu banyak jemaat yang tidak menyadari bahwa hal ini begitu penting di dalam hidupnya. Sehingga saat ibadah tatap muka sekalipun, sebelum berkat diberikan oleh seorang pendeta, seberapa banyak di gereja-gereja besar, itu jemaatnya sudah mulai balik kanan menuju ke tempat mobil mereka, motor mereka diparkir untuk keluar lebih dulu supaya nanti tidak berdesak-desakan keluar dari halaman gereja. Saudara, berkat harusnya Anda tunggu. Berkat harusnya Anda nantikan. Berkat harusnya Anda harapkan. Jangan pulang dulu. Jangan pindah sum dulu sebelum engkau terima berkat. Apa artinya engkau mendapatkan banyak pengetahuan jika berkat itu tidak ada di dalam hidupmu? Dan yang paling akhir, ayat 23, yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti. Dan karena itu ia berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Saudara, yang ditaburkan di tanah yang baik itu ialah orang yang mendengar firman Tuhan dan dia mengerti. Sehingga karena dia mengerti akan firman Tuhan ini tadi, benih firman Tuhan ini bisa bertumbuh di dalam kehidupannya. Dan pertumbuhannya ini mengakibatkan perubahan yang positif, yang signifikan atas orang ini. Menjadi baik dan semakin benar. Dan Tuhan memberikan penilaian. Ada yang 100 kali lipat. Ada yang 60 kali lipat. Ada yang cuma 30 kali lipat. Tetapi sudah luar biasa, saudara. Dibandingkan hari kemarin. Karena apa? Dia adalah orang yang menyediakan tanah hatinya yang paling subur. Dia haus akan kebenaran firman Tuhan. Jatuh pada orang yang baik. Orang yang benar, yang mendengar firman Tuhan dengan sungguh-sungguh
dan ingin mengerti firman Tuhan, serta dia mau melakukan di dalam hidupnya sehari-hari, sehingga firman Tuhan yang ditaburkan di dalam hidupnya itu berbuah. Nah saudara, saya prihatin. Ayat firman Tuhan di dalam Matius 13 ayat 23. Ini kan bicara yang ditaburkan benih. Kenapa ada gereja yang sebelum kantong kolektor itu diedarkan? Anda kutip ayat firman Tuhan ini dengan berkata, Tuhan adalah Allah yang tidak pernah berhutang. Apa yang saudara taburkan akan dibalas oleh Tuhan 100 kali lipat, 60 kali lipat, 30 kali lipat. Saudara, karena otakmu, pikiranmu hanya tertuju kepada uang, sehingga engkau tidak bisa melihat apa yang dimaksud oleh Tuhan benih yang ditabur. Baca Lukas 8 ayat 11, benih itu adalah firman Allah. Saudara, Anda masuk golongan yang mana? Jika kita membaca ulang Matius 13 ayatnya yang ke-11. Jawab Yesus, kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan surga, tetapi kepada mereka tidak. Anda masuk yang mana? Anda yang masuk yang mendapat karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan Allah, atau Anda masuk yang tidak? Kalau Anda masuk yang tidak, rasanya benar karena Anda mengartikan benih tadi adalah duit. Benih ini adalah firman Allah, bukan uang. Oleh karena itu, renungkan firman Tuhan baik-baik. Bertobatlah. Gereja didirikan oleh Tuhan bukan semata-mata untuk mengumpulkan uang hasil persembahan jemaat, baik lewat kolektor, transfer, dan lain sebagainya. Tetapi gereja harus memberitakan kebenaran firman Allah agar setiap orang yang berdosa yang dikasihi oleh Tuhan berbalik dan bertobat kepada Dia. Oleh karena itu, saudara, koreksi dirimu, engkau masuk yang mana? Apakah engkau adalah orang yang dengan ketulusan hatimu datang kepada Tuhan dengan kehausan untuk mengerti kebenaran firman-Nya, sehingga engkau dikaruniai untuk mengetahui rahasia kerajaan Allah? Ataukah engkau adalah orang yang tidak punya iman, tidak punya kepercayaan, tidak punya kehausan akan kebenaran, sehingga daripadamu diambil semuanya dan diberikan kepada yang mempunyai, sehingga kepadamu tidak diberikan karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan Allah. Bapak Ibu, saya yakin engkau yang haus akan kebenaran firman Allah, yang hari ini datang beribadah bersama keluargamu, engkau adalah anak-anak Tuhan yang mengasihi Dia. Engkau adalah keluarga yang diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan Allah. Tuhan Yesus memberkati Anda bersama keluarga, demikian pula saya dan keluarga juga diberkati dengan berkat yang sama. Amin. Mari kita berdoa kepada Tuhan, berterima kasih karena Tuhan sudah memberkati kita. Tuhan, terima kasih Engkau sudah memberkati kami bersama keluarga
di dalam ibadah di pagi yang indah ini lewat kebenaran firman-Mu. Kami berterima kasih Tuhan, berkat-berkat-Mu, firman-Mu menuntun setiap langkah kaki kami, sehingga kami Engkau tuntun pada jalan benar dan selamat yang Tuhan sudah siapkan untuk kami. Kami berterima kasih Tuhan, jika Engkau berkenan senantiasa ada untuk menyertai keluarga kami. Karena kami tahu Tuhan, tanpa penyertaan-Mu kami tidak mampu berbuat apapun. Dan kami tidak bisa berbuah apa-apa. Oleh karena itu Tuhan, jangan pernah Engkau tinggalkan kami. Tetapi tetaplah Engkau ada menyertai di tengah-tengah kehidupan keluarga kami. Allah Roh Kudus, mampukan kami melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kami. Di tengah-tengah kelemahan, dosa dan cacat celah kami, biarlah Engkau menerima kami sebagaimana kami adanya, bukan sebagaimana kami yang seharusnya. Dan lewat kuasa daripada-Mu, Engkau memberikan kekuatan ekstra bagi kami, sehingga kami Engkau mampukan menjadi pelaku buat kebenaran firman Tuhan. Lewat apa yang kami lakukan, biarlah hanya nama-Mu ya Tuhan Yesus yang dipermuliakan. Kami percaya Tuhan Engkau hadir di tengah-tengah ibadah kami. Engkau sudah memberkati kami, Engkau sudah mendengar setiap doa kami. Dan semua doa yang hari ini sudah Engkau dengar, kami yakin sudah Tuhan Yesus kabulkan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami percaya. Amin.